Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi Engkau memperkenankan kami untuk bergabung di dalam Zoom meeting ini dalam rangka hari ketiga dari retreat KTP ini. Kami rindu supaya segala sesuatu yang kami bawa kepada Tuhan itu Engkau kuduskan. Baik tubuh kami, jiwa kami, dan hati kami itu kami bawa kepada Engkau, supaya pesan yang dari Tuhan untuk kami layak mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menginspirasi kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami nantinya di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kelompok maupun di dalam KTP, itu boleh dibangun bersama-sama di dalam Engkau, karena Engkau adalah pusat daripada komunitas di mana kami berada. Engkau menolong hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, kiranya Engkau sempurnakan. Engkau memakai hamba-Mu yang lemah ini, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Demikian juga dengan adik-adik yang mendengarkan, biarlah hati adik-adik menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan. Silahkan Engkau mengambil alih acara ini, ya Roh Kudus, di dalam nama Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita akan masuk ke dalam sebuah eksposisi dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-22. Kita akan membaca pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya berharap semua bawa Alkitab ya. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, kamu dilahirkan selaku orang yang saya membaca dalam bahasa ini ya, versi mudah dibaca, saya akan ulang. Efesus pasal yang kedua di dalam terjemahan LAI, ayat yang ke-11 dan seterusnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru yang di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, adik-adik, kita akan melihat bagian ini, bagian yang mungkin rasanya susah gitu ya, kalau dibaca dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh LAI gitu ya. Memang lebih mudah untuk membacanya di dalam
terjemahan versi mudah dibaca. Maka tadi waktu pertama kali saya baca itu ada di dalam versi mudah dibaca. Ya. Nah, kita akan coba melihat bagian ini. Ya, sebetulnya di dalam pasal ini dia menceritakan tentang hubungan, baik itu hubungan antara Allah Sang Pencipta dan manusia, begitu juga manusia dan manusia. Ya, jadi di dalam pasal yang kedua ayat yang dari ayatnya yang pertama itu dia membicarakan hal yang demikian. Nah, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu Paulus menjelaskan bahwa manusia telah putus hubungan dengan Allah dan mati, dan hanya beriman kepada Kristus itu dia akan memperoleh persekutuan, ya. Tetapi dia juga menceritakan di dalam pasal yang kedua ayat 11 sampai 22 itu sebuah hubungan manusia dengan manusia sesamanya itu juga jauh. Jadi bukan hanya di ayat 1 sampai 10 bahwa manusia itu putus hubungannya dengan Allah, tetapi antar manusia di ayat 11 sampai 22 itu juga demikian gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah permusuhan, perseteruan, dan keterpisahan satu dengan yang lainnya. Digambarkan adalah tembok pemisah yang memisahkan dua kubu, yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya, jadi ada gambaran di dalam pasal yang tadi kita baca, perikop yang kita baca, bahwa antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu terpisah. Ya, nah kita bertanya nih, apa nih yang sebenarnya memisahkan? Ya, sampai mereka itu ribut-ribut. Ya, aku ini orang Yahudi, aku warga Israel, umat perjanjian Allah. Sementara yang orang-orang non-Yahudi dia mengatakan memang aku bukan orang Yahudi, ya, memang aku nggak disunat, orang asing dan pendatang. Nah ternyata di dalam Efesus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-11 sampai 12 itu kita melihat Paulus menggambarkan bahwa orang non-Yahudi atau orang Gentile, orang Yunani itu adalah orang yang tidak bersunat. Ya. Sementara sunat itu menjadi ciri khas daripada umat Israel. Karena sunat itu merupakan perjanjian yang dibuat antara Allah dan Abraham. Allah menjadi Allahnya keturunan Abraham, sementara umatnya yang disebut umat tadi, ya, yang Allahnya adalah Yahweh itu memberikan tanda dengan sunat pada hari yang ke-8. Dan itu merupakan perjanjian kekal. Itu sebabnya mereka disebut sebagai umat milik Allah. Nah, sebagai umat milik Allah itu mereka sangat bangga, ya. Nah, kemudian yang kedua itu dia mengatakan tidak termasuk warga Israel. Ya, Israel kalau dia tidak masuk warga Israel berarti dia adalah orang asing. Dia adalah orang yang terasing. Ya. Kemudian tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan yang dijanjikan Allah pada Israel, ya, yaitu berkat-berkat. Jadi kita kalau melihat Abraham itu mendapatkan janji untuk menerima berkat. Abraham dan seluruh keturunannya itu akan mendapatkan tanah pusaka yang ada di Palestina, ya, di tanah Kanaan. Tetapi dia juga akan mendapatkan berkat-berkat. Bahkan di dalam perjalanan umat Israel masuk ke tanah Kanaan dari tanah Mesir, itu Musa mendapatkan janji, ya, bahwa di sana itu ada susu dan madu, ya, termasuk yang dijanjikan kepada Yosua, sehingga ke-12 pengintai itu pergi ke tanah Kanaan. Karena susu dan madu itulah Kaleb dan Yosua, ya, itu percaya akan janji Allah itu. Memang tanahnya bagus. Sementara yang 10 suku itu enggak percaya, ya. 10 orang yang mewakili 10 suku itu, 10 pengintai itu tidak percaya akan hal itu. Kenapa? Karena mereka takut untuk masuk ke tanah Kanaan dengan melihat orang yang besar-besar, ya. Dan akhirnya mereka dihukum. Nah, kita melihat bahwa Israel itu memiliki berkat-berkat Allah. Ya. Kemudian di dalam bagian ini juga dikatakan tanpa pengharapan. Jadi tidak akan menerima hidup yang kekal.
Lalu Paulus juga mengatakan bahwa tanpa Kristus, tanpa Allah di dalam dunia. Nah, ini yang kemudian disebutkan orang dengan orang yang tidak beragama, ya, orang yang tidak mengenal siapa Allahnya, ya, ateis, ya, orang ateis ini mengambil kalimat dari ini, tanpa Allah di dalam dunia. Nah, kondisi inilah yang membuat orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau orang Yunani sebutannya itu menjadi seteru. Nah, adik-adik, di kitab Efesus atau kitab ini diberikan kepada satu jemaat yang adalah jemaat campuran, ya. Kota Efesus itu adalah kota yang isinya tempat orang menyembah berhala. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen di Efesus itu ada hidup di dalam lingkungan orang penyembah berhala. Tetapi di dalam jemaat Efesus ini terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Walaupun mereka ada di dalam satu jemaat, tetapi mereka terpisah, ya, mereka berseteru. Itu sebabnya Paulus menuliskan konsep ini kepada orang-orang di dalam jemaat yang dikasihinya itu. Nah, mungkin kita sekarang tidak di dalam kondisi yang seperti itu di dalam persekutuan kita, ya, di dalam kita menjadi warga negara PMK Perkantas Salatiga, ya. Tetapi mungkin, ya, ada perbedaan di antara kita, misalnya, ya, kesukaan nonton di YouTube, ya, ada yang suka nonton Korea drakor, ya, tapi ada yang suka nonton orang main game, ya, tapi ada juga yang suka main game, ya. Nah, mereka akan berkelompok karena mereka bisa bercerita tentang apa yang dilihat, ya, bisa ngobrol dekat, bisa TikTok, langsung bisa ngobrol, oh, kemarin ini ya ceritanya tentang ini gitu, ya. Atau mereka yang suka menonton bulu tangkis, atau mereka yang suka nonton apa badminton apa namanya, bulu tangkis badminton, ya, ini basket, ya. Jadi itu dia punya komunitas-komunitas sendiri. Nah, tapi mungkin juga komunitas itu terbentuk karena kita dari suku yang berbeda, atau kita dari fakultas dan jurusan yang berbeda, atau mungkin pengurus dan non-pengurus, ya. Kakak KTB dan adik KTB, ataupun pemimpin KTB dan anggota KTB, kakak PA dan adik PA. Ya, mungkin kita menempatkan diri berderajat-derajat seperti itu. Bukan dibatasi oleh sunat, bukan dibatasi oleh warga negara karena kita sama-sama orang Indonesia, gitu ya. Tapi mungkin dibatasi oleh kesukuan, ya. Tidak mendapatkan janji daripada Allah Israel, berkat-berkatnya beda. Yang satu gadgetnya iPhone, ya. Yang satu cuman Samsung misalnya begitu, ya, atau Redmi begitu, ya. Mungkin kita merasa minder karena aku kos-kosannya di tempat yang murah dan dia kos-kosannya di tempat yang elit, ya. Aku keturunan daripada orang kaya dan dia enggak gitu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Aku lebih rohani daripada dia gitu. Ya, mungkin kita bisa membagi-baginya seperti itu di dalam persekutuan tanpa kita sadari. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat orang non-Yahudi menjadi orang asing dan pendatang di tengah-tengah umat Yahudi. Ya. Sulit bagi orang Yahudi untuk menerima mereka. Ya, memang kondisi ini yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah pelayanan yang ada di dalam jemaat. Ya, umat Yahudi sulit untuk bersatu dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, saya tidak tahu apakah demikian di dalam pelayanan kita. Ya. Oke, kita akan maju lagi.
Ya. Nah, ungkapan kata jauh dan dekat seringkali dipakai dalam Perjanjian Lama yang melukiskan bahwa Israel itu adalah bangsa yang dekat dengan Allah. Mari kita lihat Ulangan 4 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya, jadi dia bukan saja mengerti, melabeli dirinya sebagai umat Allah, tetapi ternyata mereka juga mengatakan bahwa mereka dekat. Ya, jadi kalau mereka berseru kepada Allah, itu Allah mendengar dan mereka Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Nah, Israel adalah umat yang dekat kepada Allah seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 148. Kita juga akan membacanya. Mazmur 148 ayatnya yang ke-14. Ya. Mazmur 148 ayatnya yang ke-14. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya, haleluya. Ya. Jadi pemazmur pun mengatakan Israel itu adalah umat yang dekat kepada Allah Yahweh. Bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Ya, jadi dengan sangat jelas orang Israel yang menjadi bangsa pilihan, kemarin kita udah bahas dengan tokohnya Paulus, ya, yang mengatakan aku umat Israel, aku bangsa Israel. Ya. Nah, ini di dalam Mazmur 148 dituliskan bahwa dia adalah umat Israel, yaitu umat yang menjadi keturunan daripada Abraham. Israel itu adalah Yakub, keturunan daripada Abraham. Ya, di dalam pertemuannya, perjumpaannya, bergulat, dia menang, dan kemudian dia diberi nama Israel. Nah, bangsa non-Yahudi disebut bangsa-bangsa yang jauh. Mari kita lihat Yesaya 49. Ayatnya yang pertama. Saya bacakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ya, jadi bangsa-bangsa yang jauh itu adalah bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, selain orang Yahudi. Jadi walaupun masih dekat letaknya, ya, hanya menyeberang border begitu, batasan, tetapi dia disebut sebagai bangsa-bangsa yang jauh. Karena kata dekat tadi dipakai, dia dekat dengan Allah. Nah, termasuk ternyata di dalam ibadahnya orang Yahudi, kalau nanti kita lihat gambarnya, ya, pelataran yang mengelilingi bait suci itu dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi. Mereka hanya dapat melihat tetapi tidak boleh mendekat. Itu sebabnya kalau kita melihat cerita di dalam Kisah 21, kita menemukan bahwa Paulus itu hampir dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena dia membawa Trofimus yang adalah teman daripada Paulus yang dia bawa dari orang Yunani. Ya. Trofimus itu adalah orang Yunani yang dibawa ke Yerusalem oleh Paulus, dan menurut orang-orang Trofimus ini dibawa masuk ke bait Allah karena dia ketemu dengan Paulus dan Paulus masuk ke dalam bait Allah. Tetapi ternyata tidak, ya, ini karena salah aja, ya. Nah, kita akan melihat seperti apa bait Allah itu. Ya, ini ya. Kita bisa melihat bahwa Court of the Gentiles, Temple Court of the Gentile itu ini tempat-tempat orang-orang yang non-Yahudi tadi. Ya, dia ada di luar, di sekelilingnya. Nah, sementara yang wanita juga punya court-nya sendiri. Ya. Ada court-nya sendiri
Sementara orang-orang yang Yahudi itu dia ada di sini. Ya, dia boleh masuk di sini. Nah, altarnya ada di sini. Ya. Nah, ini adalah tempat di mana para imam, ya. Nah, disinilah letak batu penjuru, ya, yang tingginya 12 meter itu. Ya, kita bisa melihat seperti itulah kondisi daripada bait Allah pada saat itu, ya. Nah, teman-teman, kita akan maju lagi. Ternyata kata Paulus di dalam Efesus pasalnya yang kedua tadi, bahwa itu berubah, ya. Berubah di dalam siapa? Ya, dia mengatakan sekarang itu berubah di dalam Kristus. Kita melihat ayatnya yang ke-13 dan seterusnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi salib Kristus inilah yang memisahkan orang Yahudi dan orang non-Yahudi untuk menjadi satu warga umat kepunyaan Allah. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Di dalam ayat 13 sampai 18 itu dikatakan bahwa di dalam Kristus Yesus dan oleh darahnya yang jauh sudah menjadi dekat. Ya. Ayat yang ke-13 yang baru kita baca. Jadi sebetulnya tidak ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi di dalam Kristus karena sama-sama mengalami karya penebusan melalui darahnya. Ya, di ayat yang ke-13. Oleh darah Kristus. Darah Kristus bukan saja menyelamatkan orang yang berdosa, tetapi darah Kristus itu juga menyatukan. Kenapa? Karena kita sama-sama orang yang berdosa. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi itu membutuhkan darah Kristus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk bisa diselamatkan. Harusnya kita menjadi orang atau pendosa yang disalibkan, dihukum, ya. Tetapi karena darah Kristus menggantikan itu, akibatnya kita bisa diselamatkan. Nah, kemudian diperlihatkan di dalam ayatnya yang ke-14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Allah yang adalah pemberi damai sejahtera, disebut sebagai damai sejahtera kita, itu yang mempersatukan baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi untuk menjadi satu, ya, untuk menjadi satu. Sehingga dengan karya itu perseteruan itu dirubuhkan, ya. Jadi dengan Kristus, karya Kristus yang memberikan damai sejahtera, kita sudah diperdamaikan sehingga tembok pemisah itu dirubuhkan, ya. Itu di dalam ayatnya yang ke-14. Kita maju lagi di ayatnya yang ke-15. Dengan matinya ia telah menciptakan keduanya menjadi satu umat manusia yang baru. Ya, di ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, jadi jelas sekali bahwa kita diciptakan menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Itu kata 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya. Nah, tetapi karya ini menjadi manusia baru itu membutuhkan kematian daripada Kristus. Ya. Kita tahu bahwa kematiannya kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Dia tinggal di surga setelah kebangkitannya dan dia naik ke surga. Inilah ciptaan baru yang diberikan melalui kematiannya, yaitu baru di dalam kerohaniannya.
Ya, kita menjadi manusia baru. Jadi yang tadinya harusnya dihukum, kemudian dengan kematian Kristus membayar lunas. Membayar lunas. Membayar lunas apa? Yaitu membayar lunas hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia. Dan dia kembali dijadikan manusia baru. Ya. Nah, kita lanjutkan di ayatnya yang ke-16. Bukan saja untuk mengadakan damai sejahtera, ya yang tadi udah kita baca, tetapi juga untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi karena diperdamaikan, maka keduanya itu sekarang menjadi satu tubuh. Ya. Satu tubuh di dalam siapa? Satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Seperti yang digambarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ya. Nah, tetapi bukan hanya satu tubuh, tetapi satu roh. Ya, satu roh, karena dia satu roh, maka dia beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sehingga kita di dalam doa kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kalinya, atau pada waktu kita masuk ke dalam liang lahat 1x2 itu, ya, kita sudah beroleh jalan masuk kepada kerajaan Allah Bapa. Karena karya yang dikerjakan oleh Kristus, yaitu mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang tadinya adalah seteru, yang terpisah oleh Allah, di dalam di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, ya di situ digambarkan kita terpisah dari Allah, tetapi oleh karya Kristus di atas kayu salib kita boleh masuk kepada Bapa. Ya. Nah, oleh karena itu kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya. Jadi kita sekarang adalah satu warga dari Allah Bapa, yang kita biasa disebut di dalam Yohanes itu adalah apa? Kita adalah anak-anak Allah. Jadi semuanya itu adalah anak-anak Allah yang di dalam Roma pasal yang ke-8 kemarin kita dijelaskan tentang Kristus adalah yang sulung ya di dalam kewargaan itu, dan kita adalah saudara-saudara kecilnya ya, atau saudara-saudara bungsunya, karena dia yang adalah yang sulung. Jadi kita semua ini adalah anak-anak Allah, atau di dalam bahasa yang digunakan oleh Paulus, kita adalah kawan sewarga kerajaan Allah. Tetapi kita juga disebut sebagai anggota. Paulus juga menggunakan kata anggota keluarga Allah tersebut. Ya, kalau kita melihat gambarannya sangat jelas, orang-orang percaya itu digambarkan sebagai tubuh Kristus, orang disebutkan sebagai satu bangunan, ya, di mana ada di dalamnya itu batu-batu yang disusun menjadi satu bangunan, yaitu bangunan yang dikatakan umat Allah tadi. Ya. Nah, ini ya. Nah, umat Allah ini dibangun di mana? Ternyata umat Allah ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di mana Kristus itu adalah sebagai penjuru. Ini sangat jelas ya di dalam ayatnya yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Apa maksudnya? Bahwa bangunan kita, bahwa umat Allah ini dibangun di atas dasar kebenaran Alkitab yang ditulis oleh para rasul dan para nabi. Di mana yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah tentang Mesias, yaitu Kristus, yang adalah batu penjuru hidup kita. Ya. Dan dikatakan di sana bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus, kita ini adalah menjadi satu bangunan. Kita menjadi satu tubuh, satu bangunan. Ya.
Oke, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Jadi dengan kata lain, seluruh umat Allah itu harusnya tidak dibatasi oleh apapun, baik suku, baik sosial, ya, baik derajat, nanti kalau menjadi PNS, ya, baik itu di dalam komunitas orang percaya, punya jabatan sebagai pendeta, ataupun punya jabatan sebagai jemaat, punya jabatan sebagai diakon, ataupun warga biasa. Ya, berarti itu juga berlaku di dalam persekutuan kita. Bahwa hidup kita, bangunan kita itu menjadi satu bangunan oleh karena Alkitab, oleh karena apa yang dikatakan oleh para rasul dan para nabi. Dan Kristus itu adalah batu penjurunya yang membangun, yang menjadi dasar daripada bangunan itu berdiri. Nah, adik-adik, kalau demikian, mari kita lihat apa seharusnya yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah di dalam Dia, kita, di sini tulisan kamu, juga turut dibangun menjadi bait Allah, di mana Roh Allah itu tinggal. Ya. Karena Dia adalah damai sejahtera kita, Dia yang sudah mendamaikan kita dengan Bapa, ya, maka kita beroleh jalan masuk untuk jumpa dengan Bapa untuk berelasi. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani, ya, kita boleh masuk karena tabir itu sudah singkapkan, tabir itu sudah dibuka. Nah, kejadian ini terjadi pada waktu Kristus disalibkan. Ya. Tabir itu terbelah, terbuka. Nah, disitulah memungkinkan anak-anak yang ditebus itu berjumpa dengan Allah Bapa di dalam setiap saat, tidak ada batasannya. Ya. Dan semua kita itu kemudian dianggap sebagai orang sewarga, dianggap sebagai satu keluarga di mana Roh Allah itu bekerja di dalam hidup orang percaya. Nah, kalau begitu, apa konsekuensinya di dalam kehidupan berkelompok kita? Ya, harusnya kita bisa memberikan saling mengafirmasi, menguatkan. Kemudian juga saling mengafirmasi kemampuan dan talenta kita masing-masing, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ataupun Roma pasalnya yang ke-12. Ya. Kita saling mengafirmasi bahwa semua kita sama penting di dalam Kristus. Karena kita satu warga, satu tubuh. Nggak bisa tangan ini mengatakan kepada kaki, kamu itu nggak penting. Gitu ya. Coba kita nggak punya kaki, kita sulit berjalan, sulit untuk mengambil sesuatu. Tidak usah nggak punya kaki, sakit kakinya pun sulit bagi kita untuk bergerak. Ya. Lalu berarti yang praktis di dalam kehidupan kita harus mengafirmasi melalui kasih yang dapat dilihat. Artinya apa? Saling menunjukkan melalui satu tindakan-tindakan kasih bahwa memang benar kita ini satu keluarga. Ya. Kita saling berbagi ruang, saling berbagi barang, dan saling berbagi waktu. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita adalah teman se-KTB. Ya. Kita bisa saling berbagi kebutuhan dan masalah di dalam kelompok, menceritakan hal-hal itu kepada teman-teman kita. Kita bisa saling berbagi keyakinan, pemikiran, dan hal-hal rohani. Teman-teman, di dalam kelompok KTB itu bukan menjadi satu kelompok yang hanya berbagi firman Tuhan. Ya, dari seorang pemimpin KTB kepada anggota KTB. Tetapi dengan ruangan yang sama, misalnya di dalam ruang virtual seperti ini, kita bisa menceritakan masalah kita
sehingga kebenaran firman Tuhan itu bisa memenuhi kebutuhan kita seperti yang kemarin saya ceritakan, ya. Dan keyakinan yang kita yakini oleh seorang pemimpin KTB dibagikan kepada anggota kelompok KTB-nya. Apa yang dia pikirkan, hal-hal rohani yang dia alami itu di-sharingkan sehingga anggota kelompok itu bisa mengalami juga berkat-berkat yang dari Tuhan. Lalu bisa saling melayani satu dengan yang lainnya melalui dengan akuntabilitas atau melalui akuntabilitas. Akuntabilitas itu bertanggung jawab, ya. Melayani satu dengan yang lainnya. Kalau kita memberikan pelayanan bukan karena aku sedang mendoakan kamu untuk menjadi pacarku di dalam satu persekutuan, ya. Tetapi karena aku bertanggung jawab, karena itu adalah kamu adalah satu keluarga, maka aku melayani engkau. Ya. Melayani satu dengan yang lainnya melalui pengampunan dan rekonsiliasi. Kalau kita bertengkar, maka kita saling mengampuni dan kita baikan kembali. Ya, karena kita satu keluarga. Melayani kepentingan yang lain di atas kepentingannya diri sendiri. Ya, menganggap orang lain itu penting, kepentingan orang lain itu lebih penting. Nah, kalau di dalam persekutuan, di dalam kelompok itu terjadi hal yang semacam ini, maka saya yakin orang tidak akan keluar daripada kelompok. Ya, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Dia akan merasakan bahwa satu keluarga, aku ini keluarganya. Aku nggak mau keluar daripada kelompok ini karena aku diperhatikan. Ya. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam Roma 12. Ya. Menyatakan kasih dengan jujur. Ayatnya yang ke-9. Ya. Menyatakan kasih dengan tidak menarik kepentingan. Ya. Bukan hanya kepada orang yang aku suka, bukan hanya kepada orang yang aku sedang doakan. Ya. Tetapi bahkan kepada orang yang tidak menarik. Di dalam 1 Korintus 12, di dalam ilustrasi tubuh, ya, kepada anggota tubuh yang kurang atau yang lemah, itu diberikan perhatian yang lebih khusus. Ya. Jadi di sini kita tahu karena dia adalah satu keluarga, sama-sama saudara. Ya. Di ayat 10, membuat orang lain dihormati dan dihargai. Jadi sikap kita kepada dia itu membuat dia merasa, menolong dia merasa bahwa dia dihormati. Sehingga dia tidak menjadi minder. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 dari kitab Roma ini, kita menjadi orang yang murah hati kepada sesama kita. Karena dia adalah satu tubuh bagian kita. Ya. Kemudian ayat 14, kita melihat di sana dipertontonkan ya, persekutuan yang tanpa kepahitan. Karena ada pengampunan di dalamnya. Tidak menyimpan kepahitan, kemarahan. Ayat 15, kalau ada orang-orang yang sedang bermasalah, kita berempati kepada dia. Kita mendoakan dia, kita menolong dia, memberikan jalan keluar kepada dia. Ya. Ayat yang ke-16, dengan rendah hati, ya, kita menopang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah ketiga hal yang sudah kita bahas di dalam eksposisi kita pada pagi hari ini. Ya, dua kubu, orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi itu dipersatukan melalui darah Kristus. Lalu kita juga sudah membicarakan karya salib Kristus tadi. Ya, apa saja yang kita alami melalui karya salib Kristus. Lalu kita juga diperlihatkan gambaran Paulus tentang jemaat setelah menjadi satu, terjadi rekonsiliasi. Ya.
Nah, mari kita melihat apa yang kita pelajari. Dasar yang kokoh atau bangunan kita akan menjadi kokoh, kita bertumbuh menjadi satu bangunan yang rapi, tersusun, jikalau Kristus itu adalah pusatnya. Batu penjuru adalah sebuah batu yang dipakai untuk menjadi patokan sebuah rumah dibangun, ya. Atau biasanya dia mengatakan sebagai peletakan batu pertama, gitu ya. Batu itu diletakkan di sudut rumah atau sudut bangunan, disitulah tempat ukuran untuk mengukur semuanya. Itulah kepalanya untuk menarik semua ukuran kepada sudut-sudut rumah yang akan dibangun. Jadi dikatakan Kristus adalah batu penjuru. Dialah yang menjadi center, pusat daripada kehidupan komunitas kita. Dan kemudian kita melihat Alkitab, yaitu ajaran para rasul dan para nabi, itu yang menjadi landasan bagi kita. Karena kita perlu dibangun di sana. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi patokan dasar kehidupan orang percaya, yaitu Kristus dan yaitu ajaran para rasul. Nah, kalau demikian tentunya kita akan menjadi satu bangunan yang sama. Karena apa? Karena pegangannya sama. Pegangannya Kristus dan pegangannya adalah Alkitab. Ya. Kita akan bertumbuh bersama-sama menjadi satu bangunan, yaitu umat Allah. Menjadi bangunan yang rapi disusun sebagai umat Allah. Nah, kalau begitu standarnya sama enggak? Ya sama. Kalau menyontek itu dosa, ya semua bisa mengakui bahwa menyontek itu dosa. Ya. Kehidupan seks di luar nikah itu dosa, berarti semua kita tidak bisa melakukannya atau tidak boleh melakukannya. Karena itu kita berdiri dari landasan yang sama, pengajaran Alkitab. Ya. Mencuri itu dosa, sama. Ya. Hidup kasih harus dihidupi secara bersama-sama. Ya. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi dalam pelayanan kita? Mari kita mengamati. Ya, apakah tadi yang disebutkan di dalam Roma pasalnya ke-12 itu menjadi sebuah realita daripada persekutuan atau KTB kita, di mana kita dibangun dan kita bertumbuh di dalamnya. Ya. Apakah gambaran yang dikatakan oleh Paulus itu nyata terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dalam KTB kita? Dan apakah kita mengalami sebuah relasi yang indah, relasi yang hangat, relasi yang penuh kasih di dalam persekutuan kita? Dan semua itu menjadi sebuah kekuatan yang akan menarik orang luar itu masuk ke dalam komunitas kita, seperti jemaat mula-mula. Ya, jumlah itu terus ditambahkan. Kalau kita lihat sekarang jumlah yang ter-KTB, kalau kita lihat di dalam orang yang mengikuti KTB, ya di dalam retreat ini sekitar 30-an orang. Ya. Apakah ke-30 orang ini akan menarik 5.000 orang? Ya. Itu tergantung bagaimana kita hidup. Kalau kita lihat di dalam kehidupan jemaat mula-mula, Allah menambahkan jumlah itu tiap-tiap hari dengan orang yang percaya. Nah, mari kita mengamini bagian ini supaya ya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan itu tentunya akan mempengaruhi ya apa yang kita lakukan secara pribadi, lepas pribadi. Hal-hal apa yang perlu aku perbaiki di dalam relasiku dengan sesama teman sewarga, seanggota keluarga Allah sebagai satu tubuh Kristus. Kalau masing-masing kita bersedia untuk memperbaiki hal-hal yang tidak cocok dengan Alkitab,
maka saya yakin kehidupan kita sebagai tubuh Kristus itu akan menjadi indah. Ya. Kalau kita merobohkan tembok pemisah itu, kita suka bersembunyi, kita suka nggak jujur gitu ya, karena kita menyimpan dosa, itu diselesaikan semua, maka hubungan kita itu akan menjadi baik. Dan adik-adik, lagu ini ya yang sering kita nyanyikan di dalam gereja, aku membangun umat yang perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, yang memuliakan nama Kristus, ya, ini akan terjadi. Itu sebabnya di dalam lagu ini mengatakan, bangunlah gerejamu agar kami diteguhkan. Ini satu permohonan kepada Allah, supaya Allah menganugerahkan kepada kita sebagai umatnya, itu dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa teguh, kita menjadi satu, ya, karena Allah menyatukan kita di dalam tubuh anaknya. Dan kalau kita menjadi satu tubuh, maka nyanyian ini pun akan menjadi indah. Ya, kita bisa mengasihi keluarga kita dengan kasih Tuhan. Kita bisa melihat, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita menjadi satu warga. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Seandainya ada tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya karena panjang itu bisa ditanyakan di sini juga. Jadi kita bisa tanya jawab dari 2 sesi ini. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih banyak Kak Yudi. Oke ya teman-teman, kita akan langsung masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu yang diberikan nanti kita sampai di menit ke 55. Jadi ya Kak Yudit sudah mempersilahkan kita begitu di sesi kemarin eksposisi 2 yang teman-teman belum sempat untuk menanyakan karena waktu habis, nah bisa ditanyakan di sini. Terus juga ditambah dengan eksposisi 3 yang tadi sudah teman-teman dapatkan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya tapi raise hand terlebih dahulu. Terus teman-teman yang mau ya bisa juga melalui room chat. Silakan teman-teman. Ya saya mengawali ya teman-teman untuk menanyakan terkhusus di eksposisi 3 gitu Kak Yudit yang tadi sudah sama-sama kita dengar. Mungkin ini lebih ke hal praktis ya Kak, karena kan apa ya terkait dengan berbagi hidup begitu dalam satu komunitas, dalam satu KTB ya. Nah, pandemi ini kan sulit begitu kita untuk berbagi hidup, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu terkhusus bagi AKTB baru. Nah, teman-teman yang baru berjalan begitu, kalau mungkin yang sudah lama, oh ya itu sudah terbiasa, oh berbagi hidup caranya bagaimana gitu. Tapi ini yang lebih khusus kepada teman-teman yang baru ber-KTB, dan berbagi hidup ini antara sesama anggota KTB-nya. Nah, itu yang mau saya tanyakan, bagaimana begitu kita sebagai saudara KTB yang baru memulai KTB itu bisa berbagi hidup yang bukan hanya oh ya sekedar sharing tadi di KTB, tapi juga kalau misalnya oh dia butuh uang nih, dia butuh ini, tapi dalam kondisi yang masing-masing jauh begitu, yang belum bertemu gitu, karena pandemi belum mempertemukan kita. Nah, mungkin itu Kak, bagaimana caranya atau yang harus kita menyikapi hal tersebut. Oke, pertanyaan yang baik ya. Seringkali kita beranggapan bahwa kalau kita nggak bertemu muka dengan muka itu sudah susah gitu ya. Susah karena nggak kenal gitu. Tapi kalau kita lihat kenyataan di sosmed gitu ya, kenyataan di sosmed itu, orang bisa pacaran loh, kenalan di sosmed itu. Ya, kemudian terbangunlah cinta di antara mereka, terus mereka menikah gitu. Ya. Jadi sebetulnya yang perlu dibangun apa? Emosi kan? Ya, kedekatan, emosi kalau kita lihat begitu.
Nah, sekarang tergantung, kita semua masing-masing punya emosi, dan emosi kita tuh beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya adik yang kita kenal, adik baru nih, semester baru, dia orangnya pendiam nih, gitu, orangnya pendiam. Ya kita harus tahu gimana membangun emosi orang pendiam, belajar, ya, cari di Google. Kalau orang diam itu bisa dibangun emosinya dengan cara apa? Nah, kalau dia salah satunya cerewet sekali gitu, ngomong aja terus gitu, itu mungkin lebih mudah ya. Gitu. Nah, adik-adik, saya cerita dengan satu adik PA saya yang saya baru kenal waktu masa pandemi. Dia adalah anak FK, tapi ini alumni. Ya, dia alumni, dia diajak oleh teman-teman seangkatannya yang adalah adik KTP saya untuk masuk di dalam kelompok PA itu. Jadi ada 2 orang yang diajak. Ya, kemarin saya ada cerita. Ya. Nah, salah satu di antaranya itu saya tidak kenal. Kalau yang satunya saya kenal karena dari orang lain. Kenal dalam artian kenal nama, gitu ya. Saya tahu nama itu. Nama itu dulu pacarnya si Anu, gitu. Ya, jadi saya tahu. Oh, ini toh orangnya, gitu. Ya. Nah, tapi yang satunya itu saya sama sekali nggak kenal. Ya. Kemudian kami ber-KTP itu sekitar Februari, mulai Februari tahun ini. Ya, para alumni, para dokter, kami KTP. Nah, biasanya kalau KTP itu kan dia cerita-cerita dulu gitu ya, siapa yang masuk dulu gitu. Nah, kadang dia adalah orang yang pertama kali masuk. Jadi saya yang menyediakan room, dia hampir selalu adalah orang yang pertama masuk. Ya, disitulah kami ngobrol, ya, ngobrol. Waktu kami ngobrol pertama itu dia belum punya pacar, gitu. Ya, jadi kami ngobrol soal COVID, gitu ya. Kemudian dia cerita, saya tanya bagaimana dia mengerjakan itu, dia adalah dokter interna, dan di rumah sakitnya itu dia salah satu tim daripada tim COVID, gitu ya, yang menangani orang-orang COVID. Lalu saya tanya perasaannya apa, pergumulannya apa. Nah, di situ kami connect, gitu. Ya, kami connect, gitu. Nah, untuk itu, usahakan di dalam kita pertemuan kelompok, itu jangan selalu mepet, membuka room-nya mepet, gitu ya. Sehingga kita nggak punya waktu untuk ngomong ngobrol gitu ya, semuanya udah hadir. Ya siapa saja yang hadir dulu itu membuat kita bisa ngobrol gitu. Kasih tahu adik-adiknya. Kita buka room ya 10 menit sebelumnya. Jadi punya waktu 10 menit untuk ngobrol. Nah, kita kebiasaannya suka terlambat, itu yang bikin kita nggak bisa ngobrol. Ya. Jadi semuanya udah mepet-mepet, waktunya tinggal 1 menit, baru kita masuk ke Zoom, dan semuanya mepet. Ya. Nah, itu contohnya. Nah, tergantung siapa yang masuk dulu, itu kita ngobrol dengan dia. Itu tempat kita membangun komunikasi, ya, untuk membangun kedekatan. Karena makin kita mengetahui seseorang, makin seseorang diketahui dan diperhatikan, itu akhirnya dekat gitu. Ya, nah saya dengan adik ini kemudian karena dia sering kali adalah masuk pertama kali di dalam Jimit kami gitu ya, di dalam KTP, disitulah saya akan tahu beberapa kebiasaannya gitu ya. Nah itu. Kemudian juga menanyai kondisi dia di tempat kuliahnya, sudah kenal teman-temannya apa enggak, yang dirasain apa, ya, kuliah dengan dosen si A, si B itu bagaimana, perasaannya apa. Nah, biasanya orang kalau dikenali perasaannya, itu emosinya menjadi lama-lama melekat. Ya, karena perasaanku dikenali, karena perasaanku diterima. Ya, perasaan itu penting banget untuk kita bisa kenal dan lekat secara emosi. Gitu ya. Gimana Dek hari ini, apa yang terjadi gitu? Kamu ada di mana gitu? Ada di rumah kah gitu? Ya. Boleh dong gitu. Kita survei rumah dulu yuk gitu. Ya. Gantian kita nunjukin rumah kita. Ini loh rumahku, ini ruang sini gitu ya. Coba Dek gitu. Kalau dia bilang berantakan, sama juga kok rumah kakak juga berantakan gitu ya. Jadi itu yang membuat kita dekat gitu. Jangan suka membuka layar itu dengan virtual background yang bagus gitu ya, indah gitu, nggak kelihatan aslinya, kita nggak otentik. Ya ini rumah saya, ini saya ada di sudut.
Kenapa saya mengambil sudut? Karena di sana ada jendela yang sangat terang. Ya. Jadi kalau saya gini kan, kamu akan lihat jendela yang sangat terang. Ya. Dan itu silau akhirnya. Ya. Jadi kalau saya buka begini, ada waktu itu saya buka itu, Kak, kok warnanya orange gitu ya. Lalu saya akan bilang, oh ini orange gitu. Ya. Maka itu akan membentuk warna kamar saya menjadi orange sekali. Ya, nih, ya ini orange sekali gitu. Ya, nah itu dia bilang rambut kakak dicat ya, enggak gitu ya, karena ruangan ini berwarna orange karena keterpa oleh sinar matahari yang begitu panas gitu ya, dan warna orange itu menyebar dalam seluruh ruangan. Nah itu otentik gitu. Nah orang suka yang otentik gitu ya. Kita aslinya tuh seperti apa? Dengan memperlihatkan keaslian kita, itu akan membuat orang merasa, ih dia apa adanya ya, dia nggak pura-pura, gitu. Ya, dia nggak memakai topeng, dia apa adanya, sehingga kita cepat kenal, ya, cepat mengerti. Lalu kita juga berbicaranya dari hati kita yang paling dalam. Hati kita kepada dia apa itu akan kerasa. Walau itu pertemuan pertama, gitu ya, kalau kita menyapa dia dengan baik, gitu ya, kalau kita menyapa dari hati kita yang paling dalam, orang yang disapa itu kerasa. Ya, maka dari itu kalau misalnya kita virtualan begini ya, kita nyapa orang tuh jangan kau sebut doang namanya, ya, Kak Yudit, Kak Lala, Kak Ririn, gitu ya, langsung disebutin satu-satu, orang belum sempat menjawab, ya. Halo, apa kabar? Belum sempat menjawab, kau udah tanya yang lainnya lagi gitu. Nah, itu orang anggap lalu aja begitu. Ya. Nah, kita jangan begitu. Oke? Jadi perjumpaan pertama, perkenalan pertama itu menjadi sesuatu bagi orang baru. Ya, itu yang harus kita bangun. Ya, itu langkah pertama. Lalu bagaimana kita membagi hidup? Ya kita cerita gitu. Ya, kalau kita virtual kita cerita. Lalu kalau lebih dalam lagi kita akan tanya bahasa kasihnya apa, ya. Kalau misalnya bahasa kasihnya itu ditepuk, gitu ya, ya udah kita kirim SMS yang bentuknya seperti itu, gitu. Kirim WA di dalam WA kelompok kita, gitu ya. Kita kasih emoticon yang semacam itu, ya. Nah, saya biasa dengan satu kelompok yang lain. Nanti kalau misalnya dia sedang cerita sedih, gitu ya, kita kirim emoticon itu di dalam grup besar. Ya, kan sulit ya emoticonnya kalau yang di Gmeet itu enggak begitu lengkap gitu. Terus nanti kita akan nulis di situ, lihat di grup gitu ya. Jadi unik sekali gitu. Kadang kirim-kiriman emoticon itu membuat kita juga senang gitu. Ih, lucu banget gitu, pengen jiwit gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu lama-lama emosi itu kebangun begitu. Ya. Oke, itu dia. Nah, kalau misalnya dia butuh uang, dia butuh apa ya, kau kirim aja tuh, kan bisa lewat OVO. Ya. Saya sering banget dikirimin makanan dari luar pulau. Ya, dari luar pulau itu datang. Tulisannya itu dari si A di kota mana begitu. Ya, itu sampai makanannya ke saya gitu. Ya, dia pesan yang di kota Semarang di Gosen. Nah, sekarang punya banyak cara kok gitu ya. Ada teman yang kena COVID gitu ya. Kita mau bagi makanan gitu. Kita kirim aja pakai Gosen, Grab. Ya, GrabFood bisa, GoFood bisa, ya. Semua yang bisa kita lakukan sekarang. Sekarang kita dipermudah. Walaupun kita berjarak jauh, ya, nyebrang pulau, kita tetap bisa melakukan hal itu. Tergantung kreativitas kita kayak apa begitu. Kita punya hati apa enggak gitu. Ya, gitu. Oke, cukup? Ya, itu. Cukup, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Nah, ini teman-teman yang baru memulai KTB atau calon PKTB begitu, tidak berjumpa dengan adik-adik itu bukan satu hal yang menjadi penghalang untuk kita berbagi kehidupan, berbagi hidup gitu ya. Ada banyak cara begitu. Tadi salah satunya Kak Yudit sudah sampaikan, menyediakan room lebih
cepat begitu, terus menanyakan, memberikan kehangatan kepada adik KTB, saudara KTB kita. Nah, itu penting supaya kita tahu oh apa yang dipergumulkan oleh dia dan juga apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Kak Yudi. Silakan teman-teman, kakak yang mau bertanya-tanya begitu, ini waktunya masih ada apa nih? Kita masih sampai menit ke 55. Ini cukup banyak begitu ya, teman-teman. 10 menit lebih. Silakan yang mau bertanya untuk eksposisi yang sudah kita sama-sama terima begitu, atau juga yang di kemarin yang tidak sempat bertanya, silakan. Dua penutup di eksposisi 3, saya minta kesediaan Kak Yudit untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang telah memanggil kami untuk menjadi umat-Mu, sebagai umat pilihan keturunan daripada Abraham, walaupun secara jasmani kami tidak keturunan Abraham. Tetapi di dalam iman kepada Allah yang sama, kami adalah keturunan Abraham, umat yang Engkau pilih, dan umat yang Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus ya Kristus. Terima kasih Bapa telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus menjadi penebus bagi kami orang berdosa. Sehingga kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Bapa, kami rindu agar sebagai anak-anak Allah, kami sungguh memiliki identitas tersebut, dan di dalam hidup kami mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah. Kami memohon anugerah-Mu supaya Engkau memperbaharui kami setiap hari. Engkau menguduskan kami agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau saat ini kami ada di rumah, kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Kalau saat ini kami ada di kos, kami menjadi berkat bagi orang-orang sekos kami. Kalau kami sedang memimpin kelompok KTB, kami menjadi berkat bagi anggota keluarga kecil kami, yaitu keluarga rohani KTB kami. Kami rindu supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat karena kami adalah anak-anak Allah. Untuk itulah kami dipanggil. Tetapi kami juga rindu Tuhan, supaya kami boleh membawa orang-orang yang belum percaya masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus. Jadikanlah kami sahabat-sahabat mereka, sehingga mereka mengenal Allah. Walaupun mungkin sekarang sulit itu dilakukan. Tetapi nanti suatu hari pada waktu kami masuk ke dalam kehidupan kampus, saat kami berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya, kami bisa membawa mereka untuk menjadi orang percaya. Kalau di dalam anggota keluarga kami ada orang yang belum percaya, berbelas kasihanlah karena janji-Mu kepada kami. Jikalau satu orang di dalam satu keluarga mengenal Engkau, maka Engkau akan menarik mereka semua untuk menjadi orang percaya. Dan kami rindu untuk Engkau pakai akan perkara itu. Bapak, kami juga rindu sebagai anggota kecil keluarga KTB, kami boleh menyatakan kasih secara jelas kepada seluruh anggota kelompok kami, agar keindahan sebagai umat Allah itu boleh dirasakan di dalam kelompok kami, dan kami rindu mengalami kehidupan jemaat mula-mula yang akhirnya boleh menarik banyak orang kepada Engkau. Jadikan kelompok kami sebagai kelompok yang bermisi, yang menjangkau orang-orang di luar kami. Terima kasih. Segala perlengkapan rohani itu kami yakin Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami hidup di dalam menggunakan seluruh selengkap senjata Allah dan seluruh karunia rohani yang sudah Engkau berikan itu, agar hidup kami berkenan kepadamu, dan agar berkat-berkat itu boleh dirasakan oleh semua orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan perKTB-an di Perkantas Salatiga ke dalam tangan pengasihan-Mu,
Biarlah para pemimpin kelompok itu boleh menjadi teladan bagi anggota kelompoknya. Biarlah semua yang diajarkan di dalam kelompok itu bukan merupakan les Alkitab, tetapi Injil yang terbuka. Otentiksitas daripada Injil yang kami hidupi itu yang ditangkap oleh adik-adik, sehingga mereka meneladani hidup daripada para kakak kelompok. Terima kasih untuk 3 hari kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus dan juga melalui ajaran-ajarannya. Terima kasih. Biarlah firman itu menjelma di dalam hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang beriman. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.